Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat bertemu pada materi pengantar desain grafis ya. Berikut materi yang akan disampaikan. Yang A adalah definisi desain grafis, kemudian B kategori desain grafis, kemudian C sekilas perkembangan desain grafis, kemudian yang D perkembangan gaya visual desain grafis, kemudian yang E peranan desain grafis pada media. Selamat mengikuti. Rekan-rekan semua, pekerjaan desain grafis erat hubungannya dengan seni. Seorang desainer juga merangkap seorang seniman ya. Banyak arti mengenai seni tergantung dari sudut mana kita melihat. Arti seni secara umum adalah suatu usaha penciptaan bentuk yang menyenangkan atau sense of beauty dan harmoni bentuk yang baik. Herbert Reed menyebutkan bahwa seni adalah menciptakan plus mengekspresikan bentuk-bentuk yang menyenangkan, dan bentuk-bentuk itu menciptakan keindahan. Akan timbul kenikmatan bagi si penikmat seni yang kemudian akan memberikan penghargaan mulai dari empati sampai dengan apresiasi. Seni erat hubungannya dengan keindahan, kreativitas, dan keterampilan. Salah satu bagian kesenian yang penerapannya berbentuk 2 atau 3 dimensi dikenal dengan istilah seni rupa. Seni rupa merupakan ungkapan gagasan dan perasaan manusia yang diwujudkan melalui pengolahan media dan penataan elemen yang meliputi unsur titik, garis, warna, bidang, tekstur, gelap, terang, serta prinsip-prinsip desain. Seni rupa merupakan realisasi dari sebuah imajinasi tanpa batas dan tidak ada batasan. Sejatinya, dalam berkarya seni tidak akan kehabisan ide atau imajinasi. Seni rupa dilihat dari segi fungsinya, dibedakan antara seni rupa murni fine art dan seni rupa terapan atau applied art. Yang pertama, seni rupa murni atau fine art adalah seni yang dibuat untuk mengekspresikan nilai budaya dan keindahan. Artinya, seni murni tidak memiliki fungsi lain selain sebagai ekspresi atau ungkapan dan estetis atau keindahan. Biasa disebut dengan art for art, yaitu proses penciptaan dan penjabaran sebuah konsep seni yang senantiasa berorientasi pada keberadaan seni itu sendiri. Namun, apa yang disebut seni murni pada awal penciptaannya bisa saja bergeser menjadi seni terapan ketika sebuah karya seni murni sebagai idiom artistik digunakan sebagai sebuah komponen artistik dalam sebuah tampilan seni terapan. Misalnya, lukisan, patung, grafiti, kaligrafi, dan lain-lain. Ini ada contoh pameran yang diselenggarakan UPH College yang bertajuk Abstract Expressionism. Ini juga ada contoh pameran seni murni, ya, seni murni lukisan, kemudian juga seni murni patung. Yang kedua adalah seni rupa terapan atau applied art. Seni rupa terapan berbeda dengan seni murni. Selain memiliki nilai ekspresi dan estetis, seni terapan juga memiliki fungsi yang pragmatis, yakni berperan dalam memenuhi keperluan hidup manusia. Membuat karya seni rupa terapan tidak sebebas membuat karya seni rupa murni karena di dalamnya harus mempertimbangkan persyaratan-persyaratan tertentu seperti syarat keamanan atau security, kenyamanan atau comfortable, dan keluasan dalam penggunaan atau flexibility.
Karya seni rupa terapan dapat digolongkan menjadi dua kelompok, yaitu desain dan kriya. Contoh desain grafis, desain produk, desain ruangan atau interior, desain pakaian, desain arsitektur. Kemudian untuk contoh kriya, yaitu kriya kayu, kriya keramik, kriya batu, kriya batik, kriya tenun, kriya anyaman, kriya bordir, kriya kulit, kriya tekstil, kriya bambu, kriya rotan, kriya logam, dan sebagainya. Ini ada beberapa contoh sketsa dan hasil kriya, ya. Misalkan di sini sketsa desain produk kendaraan, kemudian sketsa desain ruangan, kemudian sketsa desain pakaian, kemudian sketsa desain arsitektur. Juga untuk kriyanya ada kriya kayu, kemudian kriya enceng gondok, kemudian ada kriya keramik, juga ada kriya logam. Rekan-rekan, kita lanjutkan mengenai seni rupa murni dan seni rupa terapan, ya. Seni rupa murni dan seni rupa terapan adalah dua kutub yang berbeda berdasarkan pada konsep penciptaan. Tetapi keduanya adalah seni yang terkadang tak bisa dipisahkan dan yang satu tak melebihi nilai yang lain. Dalam lingkup keilmuan yang dibahas di materi ini, desain grafis sendiri merupakan bagian dari seni terapan yang memiliki peranan fungsi. Desain grafis yang baik tidak hanya mempersembahkan karya visual yang indah dan ekspresif, namun juga karya tersebut menjadi solusi yang menjawab problem grafis yang ada. Untuk itu, seorang yang mampu memberikan solusi visual dalam lingkup grafis dapat disebut dengan perancang grafis. Perancang grafis atau sering disebut dengan desainer grafis atau bahasa Inggrisnya graphic designer adalah profesi yang berhubungan dengan ilustrasi, tipografi, fotografi atau graphic motion, gambar bergerak, animasi. Seorang desainer grafis menciptakan karya untuk misalnya penerbit, media cetak, elektronik, dan lain-lain, termasuk di dalamnya brosur dan iklan suatu produk. Mereka bertanggung jawab untuk sebuah tampilan agar tampak menarik yang bisa diaplikasikan dalam berbagai bentuk materi promosi yang berkaitan dengan produk dan publik. Perancang grafis bertugas untuk menyampaikan sebuah informasi yang diinginkan oleh produk klien dalam bentuk desain yang menarik. Selanjutnya, kata desain memiliki arti merancang atau merencanakan. Kata grafis sendiri mengandung dua pengertian, yaitu satu, graphian, dari bahasa Latin yaitu garis marka, yang kemudian menjadi graphic art atau komunikasi grafis. Dan yang kedua, grafis vaken, berasal dari bahasa Belanda yang artinya pekerjaan cetak, yang di Indonesia menjadi grafika diartikan sebagai percetakan. Pengertian desain grafis yang dalam perkembangannya disebut juga sebagai desain komunikasi visual, umumnya berhubungan dengan grafika atau cetakan dan atau media tayang atau desain web, desain tampilan, desain interaktif. Secara khusus, desain grafis adalah keahlian menyusun dan merancang unsur visual menjadi informasi yang dimengerti publik atau masyarakat. Bidang profesi desain grafis menangani konsep komunikasi grafis, merancang, dan menyelaraskan unsur yang ditampilkan dalam desain
yaitu huruf, gambar, dan foto, elemen grafis, warna, sesuai dengan tujuan komunikasi, sekaligus mengawasi produksi atau cetak. Dalam kerjaannya, desain grafis memberi brief dan pengarahan kepada ilustrator atau fotografer agar hasil yang diperoleh sesuai dengan perancangan desainnya. Bidang profesi desain grafis meliputi kegiatan penunjang dalam kegiatan penerbitan, media massa cetak, koran dan majalah, dan biro grafis. Selain itu, desain grafis juga menjadi penunjang pada industri non-komunikasi atau lembaga swasta atau pemerintah, pariwisata, hotel, pabrik, usaha dagang, sebagai in-house grafik di Departemen Promosi ataupun tenaga grafis pada Departemen Hubungan Masyarakat Perusahaan. Dalam gambar ini bisa dilihat kaitan bidang desain grafis dengan bidang yang lainnya. Bidang desain grafis merupakan bagian dari ilmu seni rupa yang dimanfaatkan untuk berkomunikasi. Karena itu, ada beberapa hal yang diprasyaratkan bagi yang akan bekerja dalam bidang profesi ini, antara lain menyangkut wawasan, keterampilan, kepekaan, dan kreativitas. Dalam buku Figur oleh Yongki Savanayong mengungkapkan bahwa desainer itu harus smart, tidak hanya strategi tetapi juga taktis. Dalam bidang kompetensi desain grafis, hal yang harus dikuasai sebagai prakondisi sebelum bekerja adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah sikap kerja atau attitude. Bekerja sebagai penunjang bidang komunikasi membutuhkan manusia yang sadar dan bertanggung jawab akan tugasnya. Pada jenjang yang lebih tinggi dibutuhkan wawasan mengenai teori komunikasi untuk melakukan tugas yang lebih rumit dalam olah visualnya. Hal tersebut menyangkut pertimbangan tentang pesan atau message, apa maksud informasi. Kemudian yang B adalah halayak atau audiens, maksudnya siapa masyarakat atau pelihat yang dituju, dan yang C adalah sasaran atau objektif, maksudnya apa yang diharapkan setelah mendapat informasi. Kerumitan ketiga aspek ini akan berkembang sejalan dengan makin kompleksnya masalah komunikasi yang dihadapi. Yang kedua adalah pengetahuan, keterampilan, dan kepekaan atau skill, knowledge, and sensibility. Dalam bidang desain grafis, beberapa pengetahuan dasar kesenirupaan umum dan kepekaan khusus yaitu pengetahuan, keterampilan, kepekaan, olah unsur, termasuk garis, bidang, bentuk, tekstur, kontras, ruang, irama, warna, dan lain-lain, serta prinsip desain termasuk harmoni, keseimbangan, irama, kontras, kedalaman, dan lain-lain. Untuk desain grafis disyaratkan penguasaan garida atau grid system dan kolom halaman. Yang ketiga adalah kreativitas atau creativity. Kemampuan kreatif merupakan kompetensi kunci dalam profesi ini. Bidang desain grafis menuntut hasil yang bukan hanya benar dan sesuai misi komunikasi, tetapi juga karya yang menampilkan keunikan, daya tarik, dan kesegaran gagasan. Hal ini menjadi penting karena pada dasarnya manusia itu selalu menuntut hal baru dan inovasi rancangan untuk menghindari kebosanan. Ini rekan-rekan bisa lihat hal-hal penunjang kreativitas. Untuk menjadi desainer grafis yang profesional
merupakan suatu pedoman berbasis keilmuan, yaitu teori maupun praktek yang nantinya digunakan dalam dunia profesi dan karier. Selanjutnya yaitu tentang definisi desain grafis atau C. Ada beberapa tokoh menyatakan pendapatnya tentang desain grafis antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah Muhammad Suyanto, yaitu dalam bukunya Aplikasi Desain Grafis untuk Periklanan. Desain grafis didefinisikan sebagai aplikasi dari keterampilan seni dan komunikasi untuk kebutuhan bisnis dan industri. Aplikasi-aplikasi ini dapat meliputi periklanan dan penjualan produk, menciptakan identitas visual untuk institusi, produk dan perusahaan, lingkungan grafis, desain informasi, dan secara visual menyempurnakan pesan dalam publikasi. Senada dengan Suyanto, dalam situs www.aiga.com, Jessica Helfand mendefinisikan desain grafis sebagai kombinasi kompleks kata-kata dan gambar, angka-angka dan grafik, serta foto-foto dan ilustrasi yang membutuhkan pemikiran khusus dari seorang individu yang bisa menggabungkan elemen-elemen ini sehingga mereka dapat menghasilkan sesuatu yang khusus, sangat berguna, mengejutkan, subversif, atau sesuatu yang mudah diingat. Dan Tan Siombing juga menjelaskan bahwa adanya elemen-elemen grafis seperti marka, simbol, tipografi, dan fotografi atau ilustrasi diterapkan sebagai perangkat visual dan perangkat komunikasi. Sehingga secara umum pengertian dari desain grafis adalah seni dalam berkomunikasi menggunakan tulisan, ruang, dan gambar. Desain grafis merupakan bagian dari komunikasi visual. Ilmu desain grafis mencakup seni visual, tipografi, tata letak, dan desain interaksi. Sekarang yang bagian D, yaitu kategori desain grafis. Secara garis besar, desain grafis dibedakan menjadi beberapa kategori sebagai berikut. Yang pertama adalah printing atau percetakan, yang memuat desain buku, majalah, poster, booklet, leaflet, flyer, pamflet, periklanan, dan publikasi lain yang sejenis. Yang kedua, web design atau desain untuk halaman web atau desain interaktif. Kemudian yang ketiga, film termasuk TV komersial, animasi, dan multimedia interaktif. Kemudian yang keempat, corporate identity atau logo, EGD, environmental graphic design, merupakan desain grafis yang mencakup desain industri, maksudnya iklan, branding, company profile, dan lain-lain. Kemudian yang kelima, desain produk, pemaketan, kemasan, merchandise, dan sebagainya.